Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A dan kelas 7B UPT SMPN 30 Gresik yang saya hormati. Pak Anwar berharap berdoa mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik, sekaligus kalian dengan kesehatan jasmani yang sempurna akan bisa mengikuti rangkaian pembelajaran hari ini dengan runtut, tertib, dan harapan saya memahami apa yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini. Baik anak-anak, pada pertemuan yang pertama kemarin, pertemuan sebelumnya kita telah bicarakan tentang pengertian dan ciri-ciri daripada fabel. Nah, pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membicarakan ini anak-anak, mengidentifikasi jenis ya, macam-macam jenis atau macam-macam fabel. Baik, pada pertemuan kemarin telah kita bicarakan mengenai pengertian fabel, ya kan ya? Apa kemarin? Ya, fabel itu adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan, diumpamakan pada binatang. Jadi cerita fiksi. Jadi cerita fiksi itu apa anak-anak? Ya, ada fiksi, ada non fiksi. Kalau sejarah R.A. Kartini fiksi atau non fiksi? Betul. Kalau sejarah R.A. Kartini itu adalah non fiksi, artinya nyata, fakta. Ya, fakta adanya, ya. Berarti kenyataannya ada. Dilahirkan di Jepara. Di mana Jepara itu? Ya, salah satu kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, kalau fabel itu fiksi. Makanya di sinetron, biasanya di akhir sinetron itu ada tulisan begini, kalau anak-anak yang sempat melihat sinetron itu, mohon maaf, cerita ini hanya mohon maaf apabila dalam cerita sinetron ini ada kesamaan nama, tempat, karena cerita ini hanya fiksi belaka. Apa fiksi itu? Ya, jadi hanya ditulis berdasarkan imajinasi, daya khayal, perumpamaan saja. Ya, fabel itu termasuk ini, termasuk fiksi, ya. Makanya fabel itu adalah dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Tuh, seperti kemarin ya kan ya. Bertema tentang kehidupan binatang, ya bertema tentang apa? Kehidupan binatang. Nah, kehidupan binatang misalnya kehidupan kucing, kehidupan tikus, kehidupan ikan, kehidupan harimau, anjing, serigala, mungkin kupu-kupu, jerapah, itu temanya kehidupan, ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan binatang. Biasanya berlatar di hutan, sungai. Itu adalah yang kita bicarakan pada pertemuan kemarin, ya. Selanjutnya, nah ini disebabkan oleh pengkhianatan, terjadi konflik, pertengkaran. Konflik itu pertengkaran tokoh itu disebabkan apa? Mungkin di antara salah satu tokoh itu ada yang berkhianat, ada yang licik, tidak jujur, ada yang suka menghina, atau yang sombong, atau mungkin konfliknya masalah persahabatan, perilaku buruk yang akhirnya diperbaiki, kecerdikan keluarga dan sebagainya. Konflik-konflik tersebut mengemban amanat, pesan, pelajaran berupa nilai-nilai moral dan karakter manusia yang baik, ya kan? Latar bisa hutan, sungai, itu yang kemarin. Kemudian dalam urutan atau alur, ya kan ya, alur maju. Biasanya fabel itu alurnya alur maju, diawali bergerak maju dari awal, bergerak maju hingga terjadi akibat dari peristiwa sebelumnya. Jadi ceritanya seperti itu. Dalam urutan beberapa kejadian atau peristiwa secara kronologis menggunakan konjungsi pengurutan, konjungsi kata sambung, urutan, sesudah, sebelum, penggunaan konjungsi waktu bersamaan, sementara itu, seraya. Jenis fabel ada yang terdapat pada pesan eksplisit, berarti ada koda atau penutup, dan ada fabel yang pesan pengarang tidak mencantumkan secara eksplisit, berarti fabel yang tidak ada kodanya di akhir cerita. Baik, anak-anak, hari ini kita akan bicara tentang ini, jenis fabel. Ini ya, jenis macam ditinjau dari pemberian waktu
dan latarnya. Perhatikan anak-anak. Kalau fabel itu ditinjau dari pemberian watak, mohon maaf watak, karakter, sifat, dan latar tempat terjadinya fabel itu, fabel dibedakan menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Saya ulang lagi, berdasarkan pemberian watak dan latar. Watak itu karakter tokoh-tokoh dalam fabel, dan latar di mana, kapan, bagaimana fabel itu terjadi. Maka fabel itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama fabel alami, yang kedua fabel adaptasi. Nah, apa Pak Nur fabel alami itu? Yaitu fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya kura-kura diberi watak lamban, singa buas. Ya seperti memang singa itu buas, kura-kura itu lamban. Itu namanya yang disebut dengan fabel alami. Kemudian selain itu fabel alami menggunakan alam sebagai latar, ya. Jadi latarnya apa? Ya hutan, sungai, kolam. Itu namanya fabel alami. Misalnya ada fabel, umpamanya apa? Kamu pernah kancil dan buaya. Terjadinya di mana? Mungkin di sungai, ya. Itu berarti termasuk fabel alami. Nah, yang kedua fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain seperti latar. Berarti apa ini? Latarnya tidak di hutan lagi, tapi di rumah, di jalan raya. Mungkin wataknya kura-kura tidak watak lamban lagi, sehingga tidak berwatak buas lagi dalam fabel yang nomor 2 ini, fabel adaptasi. Jadi kebalikannya, ada fabel alami dan fabel adaptasi. Latarnya tidak menggunakan hutan, sungai, ya, tidak kolam, tetapi apa? Rumah, jalan raya. Seperti apa? Mungkin seperti ada film Tom and Jerry, ya, itu sudah namanya apa? Termasuk adaptasi, penyesuaian adaptasi itu, ya. Itu anak-anak ya. Itu kalau fabel dilihat dari pemberian watak dan latarnya. Ada apa? Alami, semuanya alami seperti apa adanya binatang itu. Kalau singa ya buas, di hutan, sungai, di kolam, mungkin di dalam tanah, ya kan ya, di dalam gua. Sedangkan adaptasi sudah disesuaikan, wataknya tidak mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain seperti latar, rumah, dan sebagainya. Contoh, landak yang pemalu berulang tahun di rumah. Landak yang pemalu berulang tahun berarti mana ini? Berarti landak itu kan, nah, sudah diubah. Aslinya landak mungkin tidak pemalu. Aslinya landak tidak di rumah, tapi di mana? Mungkin di kebun. Nah, itu namanya adaptasi. Yang nomor 2 ditinjau dari kemunculan pesan. Dibedakan ada fabel dengan koda tadi ya, dan tanpa koda. Koda itu penutup anak-anak. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit tertulis pesan pengarang di akhir cerita. Jadi ada paragraf terakhir itu penulis menyampaikan pesan, pelajaran, amanat, yaitu berarti namanya fabel apa tadi? Ada fabel dengan koda dan tanpa koda, berarti fabel itu namanya fabel dengan koda. Tetapi kalau fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit, hanya tersembunyi, itu namanya fabel tanpa koda. Berarti kalau fabel itu dibedakan secara kemunculan pesan ada dua, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Saya kira itu anak-anak pelajaran hari ini. Itulah jenis-jenis fabel yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya. Demikian anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Diakhiri Pak Anwar, ini latihannya ya. Latihannya ini kalian pelajari tadi dengan penjelasan Pak Anwar. Teks 2. Teks 2 itu berarti sesama saudara harus berbagi. Ada di halaman berapa? 197 ya, sampai 196
sampai 198. Kalau 195 ini belalang sembah. Tuh anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf, ini juga dikerjakan. Nah, apa ini? Jenis fabel berarti belalang sembah. Itu masuk fabel yang mana tadi? Ya kan ya? Fabel alami atau fabel adaptasi, tanpa koda atau dengan koda, gitu saja. Yang dimaksud teks 1 itu belalang sembah, teks 2 sesama saudara harus berbagi. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Diakhiri Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.